Pemirsa, pembatasan gratis ongkos kirim barang dalam aturan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi sempat menuai kontroversi, terutama konsumen yang biasa belanja online dan gemar menggunakan promosi bebas ongkos kirim. Minat masyarakat untuk belanja online di marketplace atau e-commerce masih menunjukkan peningkatan seiring dengan kian canggihnya alat komunikasi. Berbagai kemudahan memilih barang yang disukai, kemudian tinggal klik dan menanti kiriman datang sudah menjadi realita kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini. Apalagi jika ada promo gratis ongkos kirim. Namun di balik promo gratis ongkos kirim, ada beban yang harus ditanggung sejumlah pihak seperti perusahaan dan pekerja jasa pengiriman. Kementerian Komunikasi dan Digital berupaya untuk memberikan perlindungan dengan pemberlakuan peraturan menteri. Hingga berkembang kabar yang cukup menghebohkan, ada pembatasan gratis ongkir hanya 3 hari dalam 1 bulan. Namun belakangan Komdigi mengklarifikasi bahwa permen ini tidak mengatur atau membatasi promosi gratis yang dilakukan e-commerce, melainkan mengatur pemberian potongan harga ongkos kirim oleh perusahaan kurir. Dampak dari potongan harga ongkos kirim dikhawatirkan dapat membuat kurir dibayar rendah, perusahaan kurir merugi, serta layanan yang kian menurun. Ternyata promo gratis ongkir ada dampaknya juga ya pemirsa. Ibarat buah si malakama, jika ongkos kirim dibebankan ke semua konsumen, kemungkinan konsumen juga akan mikir-mikir nih kebanyakan belanja online. Tapi kalau terus-terusan ada promo gratis ongkir, maka dikhawatirkan jasa pengiriman yang akan terkena dampaknya. Nah, di tengah-tengah ada e-commerce yang harus selalu siap memberikan subsidi. Apakah selama ini sistem pengiriman belanja online yang telah berjalan sudah ideal? Dan untuk itu, mari kita gali bersama pakar teknologi informasi Alphonse Tanujaya. Selamat siang Pak Alphonse. Selamat siang Vina. Selamat siang Pak. Lagi cari-cari apa nih di marketplace akhir-akhir ini? Dan Pak Alphonse, ngomong-ngomong terkait marketplace ya, apakah siapa sih yang menanggung biaya gratis ongkir yang ada selama ini di e-commerce itu tersendiri? Dengan masalah gratis ongkir ini sebenarnya kan banyak pihak yang terkait ya. Jadi yang pertama itu memang kurir. Dan sistem itu kan apakah dibebankan ke kurir atau dibebankan ke penjual, apakah dibebankan ke e-commerce yang bersangkutan. Itu secara teknis kan perlu didalami. Lalu misalkan dengan pelarangan gratis ongkir ini, lalu konsumsi menjadi menurun, hal itu juga perlu dipertimbangkan gitu loh. Jadi jangan cuma belain katakan ingin membela kurir gitu. Gara-gara itu nggak ada bebas ongkir, lalu masyarakat jadi berkurang konsumsinya. Ekonomi Indonesia juga kurang berjalan gitu loh. Jadi kita berpikirnya kerangkanya juga harus luas gitu loh. Jangan terlalu sempit gitu loh. Jadi perlu dipertimbangkan dengan matang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sampai levelnya kementerian untuk mengatur bebas ongkir, menurut saya ini kementerian terlalu mahal dibayar gajinya gitu loh. Jadi masa kementerian cuma ngurusin bebas ongkir gitu, lalu ngatur bebas ongkir berapa hari gitu. Ini hal itu yang perlu menjadi perhatian. Ya, tugas kementerian tuh lebih besar gitu loh. Untuk hal-hal yang strategis, untuk pengamanan data, untuk pengelolaan komunikasi yang lain. Ini kok ngaturnya bebas ongkir, maka hal itu menjadi pertanyaan masyarakat gitu loh, Vina. Ya baik Pak, seperti Bapak sebutkan tadi ya, ternyata kita harus pertimbangkan banyak hal ya. Dan menurut Bapak itu seberapa besar sih dampak dominasi platform besar e-commerce di Indonesia dan sebagaimana besarnya terhadap dampak perputaran ekonomi di dalam negeri sendiri? Dalam hal ini kan sebaiknya untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis itu dikembalikan kepada hukum ekonominya. Misalkan kurir yang disuruh menanggung, lalu kurirnya nggak mampu, kurirnya bangkrut, lalu ada kurir lain yang ingin mengambil alih. Tapi lama-lama kalau memang ini merugikan kurir, lama-lama semua kurir kan nggak mau gitu loh. Tapi kalau misalnya sama kurir masih mau, artinya bisa berjalan gitu. Lalu dikatakan itu dibebankan ke driver gitu. Nah dari hal ini kan drivernya perlu melakukan perhatian yang baik gitu loh dari e-commerce, dari perusahaan kurir juga. Ini kan secara ekonomi ini keseimbangan akan terjadi gitu loh. Jadi semuanya kalau
serba diatur, semuanya serba diproteksi, ini tidak akan menjadi satu aktivitas ekonomi yang sehat gitu loh. Yang ada semuanya bernaung di bawah proteksionisme, lalu efisiensinya nggak ada gitu loh. Lalu ya terjadi ya kita nggak akan efisien. Jadi hal itu yang perlu menjadi perhatian. Hindari semaksimal mungkin untuk melakukan terlalu mengatur segala sesuatu dan biarkan kekuatan pasar itu mereka akan berjalan secara otomatis dan memang yang tidak efisien akan tersingkir, yang efisien akan survive, harusnya begitu kan. Ya benar-benar Pak. Dan apa betul jika ada praktik perang dagang ya antara platform yang akhirnya membuat jasa kurir lokal itu tidak bisa bersaing? Sekarang sebenarnya e-commerce ini kan mereka memang polanya memang mengkhawatirkan, ya kan. Nah, kalau misalnya tujuannya Komdigi, kalau misalnya bebas ongkir, nanti yang di Jakarta ini bebas ongkir ke kota-kota lain. Lalu ada UMKM di kota lain yang kalah bersaing. Kenapa? Karena dari Jakarta kirim ke Bandung, ke Jogja atau kemana itu gratis, ya kan? Harganya bisa jauh lebih murah daripada UMKM yang di Jogja. Itu kita apresiasi gitu loh. Kenapa? Karena kamu mau melindungi UMKM. Tapi kalau kamu bilang alasannya mau melindungi kurir, ya kita pertanyakan apakah Komdigi ini perwakilan kurir gitu loh. Lalu ya yang kita pertanyakan gitu loh. Jadi tolonglah urusi hal yang lebih besar yang memang menjadi tupoksinya yang besar. Jadi jangan yang kecil-kecil yang cenderung populis seperti ini yang dilakukan yang kelihatannya ya. Ya Pak, baik sebenarnya masalah ini datang dari banyaknya kurir mengeluh ya soal insentif kecil yang juga target tinggi bahkan jam kerja yang panjang. Dan apakah ini lagi-lagi dipertanyakan apakah ini juga dampak dari sistem gratis ongkir yang diterapkan oleh platform-platform e-commerce yang ada? Harusnya kalau perusahaan kurir bisa kompak ya kan, mereka menolak ya kan bahwa oke, kamu perlakukan gratis ongkir ya kan, tolong jangan bebankan ke kita gitu loh, dan berikan perhitungan yang fair. Harusnya saya pikir ini bisa berjalan, tapi mungkin terlalu banyak perusahaan kurir, mereka bersaing, jadi ada juga perusahaan kurir yang modelnya juga model bakar duit lagi, ingin bakar duit untuk mematikan saingan kurir yang lain. Nah, tetapi ini kan hal yang saya bingung kalau mau diatur terus bagaimana gitu loh. Nanti sekarang atur juga e-commerce kalau lagi bakar duit juga nggak boleh gitu loh. Atur juga dari antar penyedia layanan driver online ini, mereka bakar duit nggak boleh, dibatasi juga. Ini kan jadi ekonomi kita malah nggak bisa berkembang dibandingkan negara lain gitu loh. Hal ini yang perlu menjadi perhatian. Biarkan kekuatan pasar yang bergerak. Tapi kalau sudah memang keterlaluan, sudah mengganggu UMKM seperti yang tadi, itu saya dukung untuk bertindak. Tapi kalau misalnya melindungi kurir lah, wong mereka sedang gontok-gontokan kok, sedang saling bersaing kok, ya agak aneh rasanya kalau sampai menjadi satu perhatian yang sedemikian besarnya ya. Baik Pak. Oke, mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya Pak, melihat dari apa tadi Bapak jelaskan bahwa memang kita perlu memperhatikan banyak aspek ya dalam hal tersebut. Dan jika ya Pak, gratis ongkir dibatasi, apakah memang jasa kurir lokal ini punya peluang yang lebih besar untuk bersaing dan juga berkembang di kedepannya? Ada beberapa kemungkinan kan. Kalau kita batasi jasa gratis ongkir, oke, harapannya jadi nanti kurirnya nggak mendapat beban yang berat sehingga bisa dapat penghasilan, itu harapannya. Tetapi kalau gara-gara dibatasi itu jadi orang jadi nggak belanja, jadi kurirnya malah jadi nggak ada kerjaan gitu loh, malah jadi lebih parah lagi. Jadi ya saya tidak melihat ini sebagai satu solusi, malah campur tangan yang berlebihan gitu loh, yang tidak perlu lah untuk dilakukan gitu loh, untuk lembaga sekelas Komdigi ya. Ya baik Pak, jadi hal ini juga perlu banyak aspek ini pertimbangkan, tidak hanya berpihak terhadap kurir ya, tapi juga terhadap UMKM dan juga perputaran ekonomi dan juga daya beli masyarakat terhadap e-commerce itu sendiri ya. Karena lagi-lagi memang salah satu daya tarik dari e-commerce tersebut ya gratis ongkir ya Pak. Jadi jika gratis ongkir itu dihilangkan, ditakutkan tadi seperti Bapak bilang, itu dapat menurunkan daya beli masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Alphonse atas waktunya terkait penjelasan polemik
gratis ongkir ini. Terima kasih waktunya telah hadir di sini dan sampai bertemu kembali Pak. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 berada di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Pertumbuhan ekonomi 2026 akan dihadapkan pada berbagai dinamika global dan juga ketidakpastian yang meningkat. Laju pertumbuhan ini diakui akan menjadi fondasi kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% dalam beberapa tahun ke depan. Sri Mulyani menyebut stabilitas harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal 2026 juga akan terus didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga menurunkan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi 2026 juga akan dihadapkan pada berbagai dinamika, gejolak, dan ketidakpastian. Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 5,2% hingga 5,8%. Dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi termasuk hilirisasi sumber daya alam dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia. Pemirsa, panitia penyelenggara ibadah haji daerah kerja Madinah memberangkatkan 217 jemaah yang tertinggal rombongannya. Ya, petugas memfasilitasi hotel bagi para jemaah tertinggal untuk selanjutnya diberangkatkan ke Mekah. Diberangkatkan dari Hotel Transit Madinah menuju Makkah, Arab Saudi. Petugas memfasilitasi hotel bagi para jemaah tertinggal untuk menunggu jadwal keberangkatan menuju Makkah. Hotel transit menjadi solusi sementara bagi jemaah yang tidak terdata dalam manifest bus utama, sehingga belum bisa diberangkatkan bersama rombongannya. Hotel transit ini kalau tidak salah dikontrak sampai dengan tanggal 25 ya, 25 Mei gitu loh. Jadi kan di Madinah ini variatif ya kontraknya, ada yang blocking time, ada yang full musim, ada yang macam-macam lah ya. Kalau yang ini alhamdulillahnya memang disiapkan untuk cadangan dan keperluan yang misalnya kayak delay dan pesawat dan segala macam. Tapi ya alhamdulillahnya ini terpakai untuk jamaah-jamaah yang tertinggal dari rombongan. Selain memastikan kenyamanan jemaah, tim kesehatan juga rutin melakukan kunjungan termasuk bagi jemaah yang sakit. Diketahui pemberangkatan terakhir jemaah dari Madinah ke Mekah dijadwalkan hingga 25 Mei mendatang. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV kian menyebar di berbagai wilayah di Arab Saudi. Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan menghimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan selama menjalani proses ibadah haji. Diduga karena semakin menyebarnya MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus di beberapa wilayah di Arab Saudi, Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan selama menjalani proses ibadah haji. Jemaah calon haji Indonesia diimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker saat berada di luar ruangan dan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Ya, jadi MERS-CoV itu kan seperti COVID ya gejalanya, dan itu terjadi memang di Middle East, di negara-negara Timur Tengah, dan kebetulan
beberapa waktu yang lalu terjadi di Riyadh ya, meskipun jaraknya dari Mekah dan Madinah jauh, tapi ada baiknya bahwa kita mencegah ya supaya tidak ada jemaah yang tertular. Maka mohon diterapkan protokol kesehatan. Jadi kalau keluar dari hotel, kalau mau beraktivitas di luar, mohon jangan lupa pakai masker dan sering-seringlah cuci tangan ya, khususnya pada saat mau menjamah makanan. Jadi cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir minimal 20 detik ya. Beberapa kasus penyebaran virus tersebut hingga kini tercatat sudah 9 orang terkonfirmasi positif MERS-CoV. Periode 1 Maret hingga 21 April 2025, dari 9 orang, 8 orang terkonfirmasi berada di Riyadh, Arab Saudi. MERS-CoV dapat menular melalui interaksi antar orang, antara lain melalui sekresi saluran pernafasan. Selain itu, MERS-CoV juga dapat ditularkan melalui hewan seperti unta ke manusia. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Jelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, sejumlah kesiapan mulai dilakukan. Dan apa saja yang menjadi pembeda dengan ibadah haji sebelumnya? Kita sudah tersambung dengan petugas MCH 2025, rekan Ramdhani Bur di Jeddah, Arab Saudi. Selamat siang Mas Bur, bagaimana kabarnya? Selamat siang Mbak Vina, alhamdulillah baik. Baik, jelang rangkaian Armusna nanti, bagaimana kesiapannya dan bagaimana dengan jemaah lansia? Apakah ada treatment khusus untuk Armusna nanti? Ya, Mbak Vina dan pemirsa, setelah puncak haji ibadah 2025, Kementerian Agama Indonesia telah mempersiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah, khususnya selama fase Arafah, Musdalifah, dan Mina, atau biasa disebut Armusna. Salah satu langkah utama adalah memperkuat penerapan skema murur, yaitu pergerakan jamaah dari Arafah melintasi Musdalifah tanpa turun dari bus dan langsung menuju Mina. Skema ini merupakan skema baru yang sudah diterapkan di tahun atau di musim haji 2024 dan terbukti efektif dalam mengurangi kepadatan serta mempercepat mobilisasi jamaah. Untuk tahun 2025, Kementerian Agama dalam hal ini tugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH berencana memperluas cakupan skema ini dengan melibatkan lebih banyak jamaah, terutama mereka yang lansia, risiko tinggi atau menggunakan kursi roda. Selain skema murur, Kemenak juga akan menerapkan skema baru bernama Tanazul untuk mengatasi kepadatan yang ada di Mina. Dalam skema ini sekitar 38.000 jamaah lansia atau disabilitas yang tinggal di hotel dekat area Jamarot seperti di wilayah Rauda dan Syiah akan kembali ke hotel untuk bermalam setelah melontar jumroh, alih-alih menginap di tenda ini. Demikian, Vin. Baik, Mas Bur. Bagaimana terkait edukasi jemaah terkait kesiapan fisik jelang puncak haji? Apalagi saat ini cuaca di sana bisa dibilang cukup ekstrim ya? Betul, Mbak Vina. Edukasi jamaah terkait kesiapan fisik menjelang puncak haji 2025 dilakukan secara intensif oleh Kementerian Agama dan juga Kementerian Kesehatan melalui berbagai program pembinaan dan layanan kesehatan haji. Sejak di tanah air, jamaah telah dibekali materi pembinaan manasik haji yang mencakup edukasi kesehatan seperti pentingnya menjaga hidrasi, istirahat cukup, konsumsi makanan bergizi, dan penggunaan alat pelindung diri seperti payung serta masker. Klinik kesehatan haji Indonesia yang tersebar di berbagai daerah kerja seperti di Mekah dan Madinah juga memperkuat layanan promotif dan preventif termasuk pemberian vitamin, edukasi soal pengelolaan penyakit kronis, serta simulasi ibadah di kondisi fisik yang mirip puncak haji tahun ini. Demikian, Mbak Vina. Baik, Mas. Terkait maraknya jemaah yang tersasar ya, Mas, bagaimana pelayanan termasuk antisipasi dari petugas terkait hal tersebut? Ya, biasa jamaah tersasar itu di sekitaran Masjid Nabawi atau di kota Madinah. Beberapa kita dari PP Arab Saudi sudah ditugaskan di beberapa sektor yang tersebar di berbagai area kota Madinah. Itu memang ditugaskan untuk membantu jamaah yang tersesat. Kami mengimbau kepada para jamaah untuk membawa identitas lengkap seperti kartu nusuk atau paspor ya, atau paling nggak mengingatkan nomor paspor untuk membantu petugas bisa mengidentifikasi alamat lengkap si jamaah supaya petugas nantinya bisa mengantarkan jamaah ke hotel tempat tinggal mereka.
Demikian Mbak Vina. Baik, terima kasih Mas Bur atas laporan langsungnya dari Jeddah, Arab Saudi. Dan kita doakan semoga saja jemaah haji asal Indonesia bisa menjalankan ibadahnya dengan lancar dan kembali ke Indonesia dengan selamat. Amin, terima kasih Mbak Vina. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Sindo Siang akan segera kembali.